Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wa huwa afdhalun ni'am wa arsyadana subulas salam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul alam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidil arabi wal ajam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyam. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad faza man ittaqa. Waqad qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asydaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama, marilah kita senantiasa mengaturkan rasa syukur kita dengan sebenar-benarnya syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Sehingga pada kesempatan Jumat yang penuh berkah ini kita masih bisa hadir di masjid kita tercinta ini untuk memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala, yakni menunaikan ibadah salat Jumat. Mudah-mudahan ini semua akan dicatat oleh Allah taala sebagai amal soleh kita. Yang kedua, salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi atal amanah wa ballagar risalah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadih hatta atahul yakin. Dan mudah-mudahan kelak di akhirat kita akan mendapatkan syafaat beliau dan dikumpulkan bersama beliau dalam naungan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan khutbah Jumat yang singkat ini, perkenankan khatib mengajak pada diri khatib pribadi dan para jamaah sekalian untuk merenungkan sebuah pertanyaan yang ini sesungguhnya adalah merupakan konsep kehidupan orang yang beriman. Ada satu pertanyaan yang mendasar yang mungkin masing-masing kita perlu merenungkan jawabannya. Pertanyaan apakah itu? Yakni ketika kita merenungkan satu pertanyaan, kenapa kita harus menjadi hamba Allah yang bersyukur? Ini pertanyaannya. Kenapa kita harus menjadi hamba Allah yang bersyukur? Sedangkan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Amat sedikit sekali hambaku itu yang bersyukur. Maka di antara doa yang pernah didengarkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab dari lantunan seorang ibu-ibu sepuh yang beliau itu dalam kesendiriannya dalam munajatnya berdoa, Allahumma ja'alni minal qalil, Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk golongan yang sedikit. Yang kemudian Sayyidina Umar bertanya kepada ibu-ibu tadi, apa maksud doa Anda itu? Karena biasanya orang itu berdoa minta yang banyak, minta sesuatu yang banyak. Tetapi kenapa Anda minta termasuk golongan yang sedikit? Maka ibu tadi kemudian membaca firman Allah tadi, wa qalilun min ibadiyas syakur. Bukankah Allah Ta'ala pernah berfirman, amat sedikit sekali hambaku itu yang pandai bersyukur? Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam yang sedikit ini. Maka ada beberapa jawaban yang kemudian menjadikan alasan kita menjadi hamba Allah yang bersyukur, sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk menjadi hamba Allah yang ingkar terhadap nikmat tersebut. Para jamaah rahimakumullah, alasan pertama kenapa kita harus menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah, karena kalau kita renungkan betapa nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita ini, sungguh tidak bisa kita hitung jumlahnya. Sampai hari ini tidak ada
alat hitung atau alat ukur yang secanggih apapun yang bisa digunakan untuk menghitung berapa nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Namun kadang kita sering terlupa, namun kadang sering kita terlena. Nikmat kesehatan ini saja kalau mau kita renungkan. Ketika kita tadi pagi terbangun dari tidur kita, tidak ada satupun alat medis yang menempel di tubuh kita. Tidak ada infus, tidak ada alat deteksi jantung dan lain sebagainya. Dan kita masih terbangun di rumah kita, di tengah-tengah keluarga kita, bersama dengan anak istri kita. Itu ternyata adalah sebuah nikmat yang besar. Karena pada saat ini, di detik yang sama ini, banyak saudara kita yang masih terbaring sakit di rumah sakit. Bahkan ada yang berada di ruangan ICU. Tubuhnya sudah ditempeli berbagai macam alat medis. Hidupnya sudah tergantung dengan alat-alat medis tersebut. Maka kita diberi kesehatan ini, sesungguhnya ini adalah nikmat yang luar biasa. Yang ini kalau dinominalkan dengan rupiah, tidak ada jumlah. Ketika ada sebuah ilustrasi, ada orang yang dia itu melihat sebuah bangunan rumah yang megah, yang kemudian di depan rumah itu berjajar mobil-mobil mewah. Dalam hatinya dia berpikir alangkah bahagianya orang yang punya rumah itu. Hidupnya penuh dengan kemewahan. Di dalam ketertegunannya itu tiba-tiba dia disapa oleh seseorang yang ini dia belum kenal sebelumnya. Kemudian terjadilah dialog. Apa yang sedang Anda lakukan di sini? Kemudian orang tadi menjawab, saya sedang tertegun dengan rumah yang megah itu. Dan saya menganggap betapa bahagianya orang yang punya rumah itu. Mobilnya berjajar, mungkin semua kehidupannya terpenuhi. Ternyata tanpa disangka, orang yang menyapa tadi adalah orang yang punya rumah itu. Kemudian orang yang punya rumah itu bertanya, apakah Anda menginginkan rumah itu? Dan ini serius, kata orang tadi. Maksudnya bagaimana? Terus terang aja itu rumah saya. Kalau memang Anda menginginkan rumah itu, seisinya mobil-mobil sekalipun untuk Anda. Besok kita serah terima di depan notaris, tapi saya hanya minta satu persyaratan, kata orang tadi. Apa syaratnya? Kemudian orang yang punya rumah tadi mengatakan, terus terang saja saya punya anak masih balita, yang sejak kecil anak saya itu mempunyai kelainan tidak bisa melihat. Dokter mengatakan anak saya ini akan cacat seumur hidupnya, kecuali kalau ada orang yang mendonorkan 2 kornea matanya. Maka bisakah kiranya ketika rumah ini saya berikan kepada Anda dengan isinya, dengan mobil yang berjajar itu semua milik Anda, saya hanya minta tukar dengan 2 mata Anda untuk anak saya yang tidak bisa melihat tadi. Tentu orang tadi tidak akan menerima tawaran. Ternyata kita bisa melihat itu. Artinya apa? Ini sebuah renungan. Kita bisa melihat ini. Ternyata nilainya lebih daripada rumah tingkat, mobil yang mengkilat, yang berjajar, harta yang banyak. Maka sesungguhnya tidak ada yang menjadikan alasan kita untuk tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an surat Ibrahim ayat 34, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh." Dan Dia Allah Ta'ala telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu minta. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika engkau menghitung nikmat Allah, maka engkau tidak akan bisa menghitungnya. Sehingga ini alasan kenapa kita harus bersyukur. Yang kedua, kenapa kita harus bersyukur? Karena kita ingin nikmat itu tidak lepas dari diri kita. Sehingga ketika kita bersyukur, maka berarti kita mengikat nikmat itu. Dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum." Dan Tuhanmu telah memberikan satu maklumat bahwa ketika la in syakartum, engkau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, engkau bersyukur terhadap nikmat yang telah engkau terima, maka la azidannakum, aku akan tambah terus nikmatku. Wa la in kafartum, tetapi jika engkau ingkar, engkau tidak pandai bersyukur, Allah Ta'ala mengingatkan, inna adzabi lasyadid, maka sesungguhnya azabku akan sangat pedih. Sehingga ketika kita ingin nikmat itu bertambah dan tidak lepas dari dalam kehidupan kita, syukuri nikmat itu.
Yang syukur itu harus kita wujudkan dengan mentaati perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Itulah bentuk syukur. Yang terakhir, kenapa kita harus bersyukur? Karena nanti semua nikmat yang telah diberikan Allah Ta'ala kepada kita ini di akhirat akan dimintai pertanggungan jawab. Akan ditanya. Surat At-Takasur ayat terakhir itu. Summa latus alunna yauma idzin anin na'im. Summa latus alunna. Kemudian sungguh kamu akan ditanya pada hari akhirat nanti. Anin na'im. Tentang nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Maka supaya kalau kita di akhirat bisa mempertanggungjawabkan nikmat itu, marilah kita syukuri dengan senantiasa kita menjadi hamba-hamba Allah yang taat. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan hamba-hamba Allah yang senantiasa bersyukur, berterima kasih kepada Allah Ta'ala atas segala nikmat yang diberikan itu. Dan rasa syukur itu kita buktikan dengan menjadi hamba-hamba Allah yang mentaati perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Itu bentuk nyata rasa syukur. Ketika kita diberi rezeki, syukurnya bagaimana? Ya sebagian kita infakkan dan kita sedekahkan. Ketika kita diberi kesehatan, ya kita gunakan untuk kita beribadah dan berbuat baik kepada sesama. Itulah yang merupakan bukti bahwa kita termasuk hamba-hamba Allah yang bersyukur. Demikian yang bisa kita pelajari, yang bisa kita renungkan. Mudah-mudahan ini bisa membawa kemanfaatan, dan sekali lagi mudah-mudahan Allah Ta'ala memasukkan kita ke dalam golongan hamba-hambanya yang bersyukur. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal adzim li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi rahmatihi tatanazzalul barakat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ahlul fadhili wal karamat. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'asyadiqin. Fa ya ikhwatal iman rahimakumullah, i'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sana bi malaikatihi musabbihati bi qudsi wa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa li walidina wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Allahumma sallimna min afatid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma khtim lana bil iman. Allahumma khtim lana bil Islam. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mujahidin fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mujahidin fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mujahidin fi Filistin wa fi kulli makan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.